sosialisasi dan diskusi, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 29 Batam, bersama seluruh majelis guru. Strategi peningkatan kualitas pembelajaran, oleh Ida Lestari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 29 Batam. Mendapat daun si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka acara, selamat datang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sekolah tercinta kita, khususnya di ruangan laboratorium TIK ini. Kita semua mengadakan pertemuan dalam rangka penjelasan pemaparan materi dan penguatan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 29 Batam tentang strategi peningkatan kualitas pembelajaran bagi guru-guru di SMP Negeri 29 Batam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah kita sudah membawa kita umatnya dari zaman ke-8 sampai hingga ke zaman yang terang benderang penuh teknologi sampai saat ini. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Kepala Satuan SMP 29 Batam, Ibu Ida Lestari SMP, yang saya hormati seluruh majelis guru yang alhamdulillah masih stay pada siang hari ini, masih semangat, walaupun pagi tadi kita sudah ada rangkaian acara yang mungkin cukup melelahkan, tetapi nggak salah lagi, sudah dikasih makan siang dari sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, tenaganya kembali ada lagi dan semangat lagi. Semoga siang hari ini tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Baik saja, kita mulai saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi dan untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Ida Lestari STP untuk memaparkan materi tentang strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Kepada Ibu Ida, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, izin waktunya tadi biar selesai semua karena libur kita sampai hari tanggal 9. Sementara semua kegiatan laporan kita harus selesai itu tanggal 10 itu sudah masuk, makanya harus selesaikan sekarang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu waktunya untuk hari ini. Jadi untuk agenda kita hari ini, kita adalah diskusi bersama terkait rapor pendidikan kita, ya kan? Jadi terkait strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Mengingat di kualitas pembelajaran kita itu kan sekarang posisinya sedang turun ya. Oke, jadi yang di rapot pendidikan ini Bapak Ibu bisa lihat ya, posisi kita di kualitas pembelajaran itu adalah sedang ya. Jadi oke ya, jadi posisinya adalah sedang. Kemudian kemarin saya sempat bagikan Google Form, G-Form-nya bagi klik G-Form-nya. Ya, oke. Ada Bapak Ibu pengen menyampaikan ada grafik apa di situ? Silakan, coba boleh angkat tangan. Tanggal berapa? Tanggal 4, nomor 4. Siapa? Bu Kati. Ayo Bu Kati. Apa Bu Kati? Yang dari itu G-Form-nya artinya apa coba? Kuning gangguan sosial emosional. Merah keterbatasan literasi dan literasi data. Biru kurangnya motivasi belajar. Oke, berarti kalau dari grafik itu kira-kira kendala utamanya di mana? Menurut ini kemarin data dari teman-teman. Coba buka kan? Gak apa-apa, buka dulu. Yang paling banyak berarti yang mana? Kendalanya di mana, bukan? Yang paling banyak keterbatasan literasi dan generasi. Apa ya? Yang warna apa yang paling besar?
Biru, kurangnya motivasi Biru. belajar. Kurangnya motivasi belajar. Itu yang kemarin yang karena di rapat pendidikan kita kualitasnya itu sedang, ya kan, turun hijau jadi kuning. Kalau versinya Bapak Ibu itu adalah kurangnya motivasi belajar. Catat dulu, tandain. Sudah kebayang ya, kalau kurangnya motivasi belajar, kira-kira langkahnya apa yang harus dilakukan? Bu Kati boleh tunjuk nomor kalau nggak ada yang angkat tangan. Nah, Bu Yuri, ayo Bu Yuri, silakan. Dari kurangnya motivasi belajar. Oke. Kurangnya motivasi belajar, apa yang harus dilakukan sebagai guru kira-kira? Yang salah satu meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan ice breaking umpamanya supaya anak terlebih dahulu menjadi bersemangat. Kemudian cara pembelajaran yang bervariasi. Sudah atau ada lagi? Udah cukup sekian Bu Ida. Oke. Ada yang mau nambahin Bapak Ibu? Ada yang mungkin ide lain? Motivasi belajarnya dengan ice breaking, kemudian cara belajarnya itu yang bervariasi. Ada tambahan Bapak Ibu? Ya silakan Bu Mai. Mungkin dengan menggunakan model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran yang bervariasi. Ada lagi Bapak Ibu? Model metode yang variatif juga? Ya, silakan Bu Rani. Biar kita tampung supaya menginspirasi Bapak Ibu. Oh iya ya, gitu ya. Ya, untuk model strategi pembelajaran mungkin untuk generasi kita saat ini diberlakukan situasinya seperti lomba gitu Bu, strategi perlombaan atau games seperti misalnya melakukan cerdas cermat, kemudian melakukan yang paling cepat gitu Bu, nomor berapa yang paling cepat akan mendapatkan ini. Nah, mungkin sistemnya agak lebih seperti itu Bu, jadi mereka kayak cepat-cepatan. Oh gitu. Kayak challenge mungkin ya. Kalau Iya. bahasa anak sekarang kan suka kalau challenge itu dia suka. Iya, Ya iya. kan? Boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Apa tadi variasi proses pembelajarannya harus variatif, ya kan? Kemudian ada ice breaking, model-model atau strateginya harus variasi juga. Kemudian ada challenge. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin perlu jadi bahan pertimbangan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengajar perlu memikirkan setelah anak belajar ini nih anak dapat apa ya di masa depan itu. Jadi manfaat pembelajaran itu terkadang anak nggak ngerti. Terkadang kita suka terlupa juga menyampaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa kalau sekarang, nah ini belajar tentang polusi loh. Nah nanti suatu saat kita sadar betapa pentingnya kita harus menjaga lingkungan loh. Bahayanya kita terus-menerus melakukan kurang peduli dengan lingkungan. Jadi dibuat sadar dulu, buat ngerti apa sih manfaat hasil dari proses pembelajaran. Itu yang perlu ditekankan. Terutama kalau bisa dari proses pembelajaran, materi yang diajarkan itu bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak, kamu kalau pandai menghitung luas permukaan, nanti bisa loh kamu menghitung kebutuhan bata. Kalau kamu mau bangun rumah, mau lantai, kamu bisa menghitung loh butuh berapa lantai. Kan anak tahu ya, oh itu ya ternyata. Jadi kan enggak hanya oh luas permukaan aja enggak. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin mulai dari sekarang mulai dihubungkan lagi apa sih manfaatnya dalam kehidupan. Itu ya Bapak Ibu. Selesai kita refleksi apa yang sudah kita bahas. Tandain yang nggak mencatat Bapak Ibu boleh dipilih. Biar berdiri nanti. Gimana? Iya, boleh. Tanya ya Bu, tadi kan Ibu bilang mungkin kita sisihkan di tujuan pembelajaran kita itu dengan pengaplikasian pembelajaran kita di masyarakat. Kemudian apakah boleh atau sama ya? Ketika itu kita masukkan ke dalam pertanyaan tematik, karena kalau dalam kemarin kita kan digembar-gemborkan dengan adanya pertanyaan tematik untuk menggali motivasi anak atau menggali imajinasi anak. Boleh atau tidak atau sama atau Boleh, boleh. Itu bagaimana kita ya kan. Nah, kita mau bahas tentang luas permukaan nih.
Kalau tahu luas permukaan, kira-kira nanti di kehidupan sehari-hari bisa dipakai untuk apa aja ilmunya, kan bisa, ya kan? Bisa dengan kayak gitu menggiring seperti itu boleh. Yang penting anak tahu manfaat apa sih yang didapat dari proses yang akan dia jalani. Itu terkadang malah jadi, oh itu ternyata ya pentingnya, karena terkadang kita nggak pernah menyampaikan, jadi merasa nggak ada manfaatnya di kehidupan, padahal ada. Mungkin itu yang sama-sama perlu kita garis bawahi. Lanjut, Lin, ada apa bawa? Strategi mana yang menurut Anda paling efektif membantu siswa yang tertinggal? Dia masih di biru. Apa itu biru? Pembelajaran diferensiasi. Ternyata jawaban Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran diferensiasi sudah menguasai belum? Sudah diterapkan belum? Ada yang sudah menerapkan, ada yang belum. Iya, yang masih belum paham terkait pembelajaran diferensiasi boleh angkat tangan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, separuh ya. Yang sudah paham tentang pembelajaran diferensiasi, mungkin punya praktek baiknya. Coba boleh angkat tangan. Oh ya, oke. Kali ya, nggak nampak. Jadi pembelajaran diferensiasi berarti nanti kalau misalnya ini karena lebih dari separuh, nanti kita tutor sebaya aja ya. Kita agendakan, nanti mungkin dari kombel kemarin ya Ayu, ya refleksinya tetap dilanjutkan. Karena itu masuk ke refleksi saya juga, ternyata kita kurang optimal. Penugasan sudah ada, semua sistem kita terstruktur sudah terbentuk, tapi secara kerja itu saya berharap, oh ini tugas saya harus saya kerjakan. Itu ya Bapak Ibu, karena terkadang dari monitoringnya kalau nggak ditanya Bu Ida kok los. Saya berharap nggak seperti itu ya, tetap dilaksanakan bahwa kalau itu bulanan sampaikan ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran diferensiasi berarti ini masukan catatan kita semua, nanti lain waktu kita agendakan untuk tutor sebaya dari teman-teman yang mungkin sudah mempraktekkan, dari kombel siapa mungkin perwakilan ya, menyampaikan praktek baiknya terkait pembelajaran diferensiasi. Mungkin itu strateginya ya Bapak Ibu. Kemudian apakah Anda telah mengidentifikasi gaya belajar mayoritas siswa Anda? Sebagian besar sudah ya. Dan saya menyesuaikan metode saya. Berarti sebagian besar sudah ya Bapak Ibu. Untuk apa Bapak Ibu mengidentifikasi gaya belajar? Coba. Tujuannya untuk apa? Ini sebagian besar sudah loh. Untuk apa? Bapak Ibu tahu, oh anak ini belajarnya dia sukanya audio nih, ini dia sukanya visual, ini sukanya kinestetik. Untuk apa? Menentukan strategi belajar, boleh yang tepat ya, strategi belajar yang tepat yang harus dilaksanakan di kelas tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terampil nih membedakan atau bagaimana pakai angket, entah Bapak Ibu bertanya, formalitas, diketahui anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk apa? Gaya belajar tersebut menentukan bagaimana cara kita nanti ngajar di pertemuan berikutnya. Oke ya. Kemudian, oh ini bisa ya, 12 teman. Kebutuhan guru dalam pembelajaran. Di biru 44,4, keterbatasan waktu persiapan. Apa yang membuat waktu persiapannya terbatas? Ini Bapak Ibu sebagian besar yang mengisi. Yang membuat terbatas apa kira-kira? Boleh salah satu angkat tangan menjelaskan? Siapa? Bulan apa ini? Bulan 6. 6 lagi dong. Oh, 6 tambah 4. 10. Nah, 6 tambah tanggal. 10 siapa? Rani. Ya. Ayo. Keterbatasan waktu persiapan. Mungkin ya untuk keterbatasan waktu persiapan itu Bu, ketika mungkin kita melakukan hal-hal yang lain, contoh misalnya ada untuk pengembangan diri atau ada program-program kita di luar dari
mengajar atau menyiapkan itu tadi Bu, misalnya ada kegiatan-kegiatan lainnya, entah kita membimbing anak atau yang lain, mungkin seperti itu Bu, dalam situasi yang kadang-kadang memang begitu adanya Bu, Sehingga terbatas ya. Ada mungkin Iya, pekerjaan terbatas lain yang harus yang harus diselesaikan. Jadi kita harus membimbing anak dan kemudian besoknya lagi kita harus mengajar mungkin itu. Jadi mungkin bagaimana caranya kita untuk memanajemen waktu sehingga kita dapat melaksanakan keduanya. Ada yang beda Bapak Ibu? Atau sama? Yang beda boleh angkat tangan. Sama berarti 1%. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu inginkan yang seperti apa teknologinya? Topik pengembangan profesional apa yang paling Anda butuhkan? Bapak Ibu pengen berkembang di bagian mananya? Di penggunaan teknologi. Pengen di bagian mana coba? Jadi mungkin kita bisa rancang, Anda Rian nggak? Rian ada? Nanti kebutuhan teknologi apa yang Bapak Ibu butuhkan, kalau kita butuh apa dianggarkan di tahun depan, kita anggarkan. Tapi yang ini yang perlu kita bahas, yang Bapak Ibu butuhkan di mana? Teknologi yang seperti apa? Hah? Penggunaan InFocus, belum bisa. Wifi, InFocus yang tidak merata di setiap kelas. Ya, oke. Itu karena kemarin pada takut semua ya, nanti kita anggarkan ya. Tapi berarti kalau topik pengembangan profesional apa yang paling Anda butuhkan, berarti bukan di besar kelasnya itu. Kompetensinya itu ngomongin kemampuan, itu ngomongin kompetensi. Bapak Ibu butuh apa? Lanjut di Google Classroom-nya. Oke, lanjut Google Classroom-nya ya. Oke, baik, masuk catatan ya. Nanti kita revisikan kembali untuk di penganggaran berikutnya. Oke, berarti nanti kita perdalam lagi terkait Google Classroom-nya ya. Baik Bapak Ibu, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan Anda menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran? Cukup nyaman dengan beberapa keterbatasan. Keterbatasannya mungkin jumlahnya ada kelas yang pakai, ada kelas yang enggak gitu ya. Ada yang pengennya online, internet belum nyampe. Ya, internet kita sudah tambah titiknya. Mana nih? Ya, kita sudah tambah titik-titiknya untuk tahun ini. Insya Allah kita sudah tambah, pengennya absensi pun sampai sana juga. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercover. Mana Pak Wisnu? Ya Pak Wisnu ya? Sudah ya? Ya. Belum, lagi proses semua ya Pak Wisnu ya? Semua lagi proses. Tapi kita alatnya sudah beli semua. Semua lagi proses, Pak Said lagi sibuk. Ini timnya salah satunya kan Pak Wisnu Windy. Sudah dibeli ya, Wi? Ya, tinggal ini. Paling lambat tahun ajaran baru. Karena mereka dikejar-kejar juga dengan sistem pendekatan. Ya. Download dulu. Oke. Mudah-mudahan tahun ini, tahun ajaran baru ini paling lambat. Mudah-mudahan bisa cepat. Apakah Anda merasa mendapat dukungan yang cukup dan dalam menghadapi kesulitan mengajar? Alhamdulillah ya, sangat terbantu oleh rekan atau atasan. Ya, saling support ya, saling support. Kalau kita bantu temannya itu makin pinter, karena kita ketika kita dijumpai yang kita nggak ngerti, oh iya aku nggak ngerti bagian ini, yuk kita cari tahu, akhirnya kita tambah pinter. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian iklim belajar, bagaimana memiliki iklim kelas Anda dalam hal interaksi dan kenyamanan siswa untuk belajar. Itu baik, ada beberapa siswa yang pasif. Itu solusinya gimana siswa yang pasif? Solusinya gimana? Sudah terapkan poin belum di kelas? Sudah. Ketika Bapak Ibu bilang anak dapat poin, sudah dimasukkan belum? Nah, belum. Karena ada anak yang bilang ke saya, ada anak yang bilang, ini nggak dimasukkan loh Bu. Ya coba aja, mungkin ibunya sibuk, gitu. Diingatkan lagi aja, ya. Jadi kalau kita ada komen kayak gitu, nanti kelasnya enak, yakin? Yakin lah, ya, yakin. Nanti kalau sudah ibu udah masukkan yang kemarin ibu udah masukkan, walaupun kemarin
udah senang itu, anak besok ini lagi. Berarti ada solusi ya untuk ini ya. Poin Bapak Ibu yang dihitungkan lagi. Lagi Min, pakai ini sedikit kali. Menurut Anda apakah kebijakan sekolah mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara nyata? Sangat mendukung dan berdampak langsung. Mudah-mudahan ya berkelanjutan kita. Jadi kita refleksi mingguan tetap berjalan. Apa kebutuhan, penyamaan persepsi, insya Allah ya. Berikutnya lagi. Apa harapan Anda? Aduh, banyak harapan. Ini kalau baca-baca satu lama. Baik jawab. Intinya kan kita membahas ada permasalahan apa sih? Kenapa kok kita sedang? Tadi sedikit sudah terkupas ya. Yang menyebabkan bagaimana sih kualitas pembelajaran kita kok turun. Itu sudah sedikit terkupas, juga sedikit ada gambaran. Rekan Fanny. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Bawahnya apa, Win? Berikutnya next. Ini aja. Kayaknya ada halaman bawah setelah itu ya. Nggak nampak ya? Nggak ada, nggak kekopas. Oke, baik. Jadi tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa. Ya kan? Kemudian membangun pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau kita sudah ada program strategi tadi, kualitasnya itu pembelajarannya bisa betul-betul berdampak, hasil belajarnya itu nyata kita bisa lihat. Gitu ya. Berikutnya sasaran utama program. Untuk peningkatan kompetensi guru. Oke. Peningkatan kompetensi guru. Ya, pembelajaran bermakna, deep learning sudah paham kan? Belum. Mau paham? Mau paham? Mau. Caranya gimana supaya kita makin paham? Gimana? Belajar. Itu teori atau kenyataan? Teori. Prakteknya gimana Pak Idris? Langsung apa? Belajar? Oke. Kita tunggu hasil belajarnya Pak Idris tentang deep learning. Ya, boleh. Ya, pembelajaran bermakna. Bapak Ibu yang sudah belajar, sharing, berbagi sama temannya, sudah ada ilmu-ilmunya nih, luar biasa, sudah banyak nih, paling sudah ikut pelatihannya. Boleh, nanti kita berbagi ya. Kita perdalam lagi ilmu tentang pembelajaran bermakna, ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi. Langkah kita apa tadi? Tutor sebaya tadi ya, best practice tadi. Kemudian asesmen formatif dan penggunaan teknologi. Asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif Bapak Ibu? Penilaian? Penilaian kompetensi. Tujuannya untuk apa? Mengukur kemampuan anak, terus mengukur kemampuan anak dalam pertemuan misalnya salah satu kali satu kali ya, mengukur kemampuan anak. Ketika kita ngomongin mengukur kemampuan anak, hasilnya itu apa? Anak yang bagaimana? Mengukur kemampuan anak, berarti hasilnya apa? Memahami apa yang sudah disampaikan. Jadi dapat terpilah nanti anak seberapa persen yang belum, seberapa persen yang sudah, sehingga kita bisa memberikan pengayaan ataupun remedial di situ. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk mengukur kemampuan anak, ketersapaiannya sampai mana? Intinya sebagai refleksi bahan perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kuncinya di asesmen formatif itu adalah itu, untuk memperbaiki proses belajar berikutnya. Oh, kali ini saya mau pakai, itu tulisannya apa? Kuis cepat ya? Ya, post test misalnya. Post test, apa yang dimaksud pangan sehat? Ya kan? Apa yang dimaksud dengan ceklik? Tadi ya, misalnya, kok masih nggak ngerti ya yang ini ya? Oh, yang ini, itulah jadi bahan evaluasi kita. Oke ya Bapak Ibu? Kemudian pakai apa lagi itu? Aku nggak nampak. Exit ticket. Yang bisa jawab boleh keluar duluan. Nah, suka anak-anak kan? Tapi jangan belum waktunya balik, sudah balik yang lain heboh. Ya.
Kemudian boleh diskusi kecil, boleh mind map atau peta konsep. Nah, sekarang buat peta konsep apa yang sudah kamu pelajari. Kita bisa lihat sekilas, ya. Peer review, kemudian pertanyaan reflektif atau observasi langsung, ya. Kemudian optimalisasi komunitas belajar guru. Kemarin ketuanya siapa? Komunitas belajar kita? Pak Hari. Besok diiniin lagi, tiap hari dimonitor lagi. Ayo sampaikan ke Bu Ida hasil kita kayak gini, ingatkan, saling ingatkan supaya kita nggak lost. Makanya saat diantaranya strateginya adalah optimalisasi komunitas belajar guru. Itu yang kita masih belum optimal. Kita ada nggak? Ada, tapi belum optimal. Harapannya setelah ini, oke ya. Next Win, ini ada, aku lupa. Ya, suasana kelas yang teratur. Karena di suasana kelas itu tadi muncul di rapot pendidikan diantaranya. Kenapa kuning? Berarti untuk suasana kelas yang teratur itu menentukan kualitas pembelajaran. Harus seperti apa? Kesepakatan kelas untuk mewujudkan suasana kelas yang kondusif. Berarti ini kan sudah di ujung semester. Nanti ingat tuh, kesepakatan kelas harus ada. Kemudian evaluasi dan refleksi rutin. Ini yang di luar monitor saya. Nanti mungkin harus ada tim yang monitoring, atau kalau enggak, Bapak Ibu ketika refleksi sampaikan dari evaluasi refleksi di kelas dapat apa. Mungkin ada guru lain ketika masuk di situ sering nggak masukin poin, kan jadi refleksi evaluasi juga di situ, sampaikan biar nanti kita saling ingatkan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian optimalkan poin pendekar kita. Ingat, karena anak itu ternyata banyak yang mau, banyak yang suka. Poin-poin positifnya, cuman terkadang sebagian besar dari kita tidak memasukkan, ya. Jadi saya berharap nanti lebih semangat lagi kalau Bapak Ibu dari awal komit, yang angkat tangan Ibu masukkan. Tandain dulu masukinnya besok ya Bang, langsung sampaikan. Kemarin Ibu udah masukkan ini, senang kan? Kan nanti bisa ya Pak Wisnu ya, dicatut bisa ya, bisa lihat sudah dimasukkan belum ya? Bisa. Nah, nanti semua lagi berproses. Nah, nanti kita bahas lagi. Oke? Kemudian di penguatan pembelajaran. Ada apa di penguatan pembelajaran? Implementasi project based learning dan pembelajaran kontekstual juga kearifan lokal. Ini yang Bapak Ibu yang kemarin dari Ibu Kementerian yang sampaikan itu jadi idenya kita. Nanti mungkin di tahun ajaran baru kita buat pembelajaran yang tematik lagi. Oke ya? Kita buat yang terpadu lagi, per tema lagi. Jadi ada nanti project based learning. Jadi ada project apa yang bertanggung jawab berapa mata pelajaran. Ya, saling ingatkan kita itu untuk buat itu ya PBL, terutama tim kurikulum PBL. Tim kurikulum ingatkan nanti untuk proses pembelajaran ke depan diantaranya kita nanti tematik ya. Kemudian literasi numerasi dalam pembelajaran. Ada apa literasi numerasi dalam pembelajaran? Ada apa Bapak Ibu? Kira-kira yang perlu disampaikan apa di literasi numerasi? Mungkin bisa di data kelas hari ini yang alfa sekian persen atau dalam bentuk grafik bisa. Kalau di suasana kelas. Kalau di proses pembelajaran, literasi numerasinya apa? Kalau kita sesuaikan dengan pembelajaran kontekstual, itu banyak sekali dapat, ya. Numerasi banyak sekali dapat. Itu nanti kita gali lagi. Kira-kira tentang literasi sudah pahamkah atau belum? Bagaimana penerapannya di kelas? Yang belum paham angkat tangan. Sudah paham semua, alhamdulillah. Ya, karena nggak ada yang angkat tangan. Jadi pembelajaran konsep literasi itu bagaimana? Nomor 20, karena 2025. Karena tadi gak ada yang angkat tangan kan, pinter semua alhamdulillah. Nomor 20, ya konsep literasi. Ya, terima kasih Ibu untuk konsep literasi numerasi dalam pembelajaran. Kalau di mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika, tentunya setiap hari, setiap saat di mana saja berada, dia menggunakan konsep numerasi. Nah, untuk literasinya dari konsep numerasi akan ditranslate ke literasi seperti pembacaan diagram, tabel,
itu dijabarkan secara literasinya. Mereka menjabarkan kebalikannya dari numerasi ke literasi. Demikian halnya ketika di kehidupan nyata, contoh anak berkunjung ke puskesmas, di sana ada grafik, dia bisa membaca grafik maupun statistik yang ada. Demikian juga yang paling dekat di kantor kita. Biasanya anak-anak masuk ke kantor, dia melihat grafik tentang peserta didik setiap tahun, tingkat kelulusan, jumlah guru. Nah, demikian di ruang-ruang kelas juga dapat kita kemas ketika pemberian soal cerita di matematika yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari anak, baik di lingkungan sekolah maupun rumah maupun masyarakat. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, untuk strategi literasi ini sebenarnya ada banyak banget ya. Kapan-kapan kita kupas tuntas. Bapak Ibu yang sudah menguasai numerasi, boleh nanti kita berbagi juga boleh. Ya, kalau literasi kemarin saya sempat dapat pelatihannya langsung, kapan-kapan kita buat. Ya, berikutnya jadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Ice breaking, quiz, game edukatif. Itu ya, saya rasa sudah banyak melaksanakan ya dari teman-teman semua ya. Mangga, matem. Kemudian dari keterlibatan orang tua. Ada apa keterlibatan orang tua? Karena masuk di ide-ide salah satu di rapat pendidikan kita yang sedang itu, ada perlu keterlibatan orang tua. Bagaimana kita melibatkan orang tua? Yang pertama, nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas bisa mulai optimalisasi komunikasi aktif guru orang tua dalam grup WA edukatif. Jadi ada pesan-pesan edukatif, share. Oke ya, tapi pastikan itu yang nggak hoak-hoak ya. Jadi optimalisasi, kalau ini aja yang jadwal ujian dimajukan ada hoak loh ya. Ada informasi sudah rilis dari kementerian itu hoak. Saya nggak share ke sini teman-teman. Udah ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau bukan dari sekolah terkait jadwal-jadwal jangan ya. Kemudian dari TikTok pun terkadang dia punya pemahaman sendiri. Yang pemahamannya terkadang lebih mendalam yang buat peraturan-peraturannya. Terkadang suka miss di situ ya. Jadi mulai di grup WA mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua, ke anak atau apa gitu ya. Pokoknya edukatif lah, nasihat-nasihat untuk orang tua, ke anak, macam iya aja kita. Tapi memang harus iya. Oke Bapak Ibu, jadi kita mulai sharekan ya. Kemudian libatkan orang tua dalam intervensi pembelajaran di rumah. PR. Nah, hari ini coba listrik kamu biasa berapa habisnya dalam bulan Januari kemarin? Februari listrik habisnya berapa IPA, ya kan? Terus penggunaan listriknya apa aja? Jadi penghitungan daya yang digunakan berapa bayarnya, hitungannya. Melibatkan orang tua, otomatis kan dia nanya, Ma, listrik habis berapa ya? Lah kok tahun ini, kok bulan ini naik banyak kali, kok ini enggak? Ini kan kemarin pas nikahan kakakmu, misal. Ya kan? Jadi disitulah anak mulai menganalisis. Jadi mulai tugas-tugas PR satu nomor nggak apa-apa, tapi di situ akan terbangun kedekatan orang tua dengan anak juga, dan mungkin hasilnya dari proses belajar orang tua dan anak itu bisa membahas, selain membangun karakter juga hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Jadi itu Bapak Ibu ya, mulai lagi kita mana boleh. Jadi usahakan ada intervensi orang tua dalam proses pembelajaran di rumah. Nggak usah banyak-banyak, satu nomor pun jadi. Ya, tapi kalau proses pembelajarannya tematik diusahakan harus ada seperti ini. Kalau semua ngasih satu masing-masing, tidak semua orang tua mempunyai waktu untuk memberikan totalitas ke anaknya, gitu ya. Kalau bisa totalitas ya rezeki anak tersebut ya, yang enggak mungkin sedikit pun jadilah. Berikutnya yang kelima, perbaikan sarana prasarana, pengadaan proyektor tetap nanti kita anggarkan. Kemudian akses sumber belajar digital. Pak Tuho mana? Gak nampak ya. Jadi nanti di akses sumber belajar digital nanti di perpustakaan, pustaka nanti kita optimalkan lagi. Ini lagi proses semua sumber belajar masuk ke perpustakaan digital kita. Berikutnya Win ya, rencana implementasi. Kita sudah sosialisasi program guru dan wali kelas
Orang tua pun sosialisasi program kita sudah laksanakan. Optimalisasi MGMP internal dalam komunitas belajar. PJ-nya siapa tadi? Iya, sama? Oke. Kira-kira yang bakal dilakukan ke depan apa? Apa, Pak Hari? Gak usah kode-kode. Ayo Pak Hari. Mungkin mulai dari awal di rumah, pagi, kita akan selalu melakukan kawan tua. Yang dimonitor ya. Oke. Ya, dimonitor, dievaluasi untuk tetap konsisten melaksanakan ya. Kemudian pemantauan program melalui pendekar dengan survei 360 Pak Wisnu. Ini yang masih PR kita ya. Jadi survei 360 nanti ada survei yang kita bagikan ke anak murid juga. Ke anak murid bagaimana mensurvei kita Bapak Ibu guru semuanya. Ya, itu nanti kita masukkan ke dalam pendekar langsung. Jadi Bapak Ibu nanti ketahuan nih sering rajin ngasih poin apa enggak. Itu ya. Jadi kedepannya perlu. Ini pas PR yang survei 360 kita belum selesai ya. Survei 360 untuk yang menilai guru semuanya. Kemudian berbagi praktek baik itu tadi sudah disebutkan ke depan. Luar biasa, tadi ada ide untuk berbagi praktek baik. Adakah ide Bapak Ibu yang lain selain yang ini? Adakah? Nggak ada? Oke. Kita lanjutkan. Sudah penutup rencana aksi. Coba Bapak Ibu tuliskan rencana aksi Bapak Ibu yang akan dilakukan ke depannya dalam waktu dekat ini atau dalam waktu tahun ajaran baru. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Berapa menit? 2 menit. Tulis di note boleh. Nah, aku nggak bawa. Anak-anak tidak butuh guru yang sempurna. Mereka butuh guru yang hadir sepenuh hati. Oke? Jadi kita perlu tulus dengan hati kita karena anak-anak ternyata butuh itu. Nggak butuh guru yang sempurna, nggak. Guru yang hadir sepenuh hati. Ketika ngajar, yang ini kemana-mana bercabang kemana-mana, enggak. Ketika hadir di situ, fokus kita totalitas untuk mengajarkan anak. Kemudian pendidikan yang kuat dimulai dari guru yang bertanggung jawab, bukan dari kurikulum yang sempurna. Ini kurikulumnya aja yang disalahin. Kembali ke kita masing-masing semuanya. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu, sudah adakah yang rencana aksinya yang mau dilakukan Bapak Ibu semua dari apa yang sudah kita tadi kupas semua tadi? Rencana aksi saya mudah-mudahan tercapai dan terlaksana dalam pembelajaran di tahun ajaran baru, yaitu mempersiapkan materi dan media yang menurut saya sangat penting, memancing siswa untuk pemahaman pembelajaran pada saat kita menyampaikan pembelajaran. Karena kalau dalam materi itu pronunciation-nya nanti bisa saya ajarkan lewat nadi. Ya, baik Ibu, rencana aksi yang akan saya lakukan. Yang pertama mungkin saya akan mengurangi untuk diri saya sendiri. Saya ingin mengurangi marah-marah di dalam kelas supaya diri saya tidak jadi stres karena anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak yang dahulu. Selanjutnya sama seperti teman-teman sebelumnya, saya akan meningkatkan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan di awal semester nanti yang paling utama adalah kita membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang lebih kondusif. Terima kasih. Kalau untuk dari saya, rencana aksi yang insya Allah akan dijalankan ke depannya yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan dan aktif, kemudian menerapkan umpan balik secara berkala dan refleksi siswa. Terima kasih. Baiklah, untuk pembelajaran IPS di awal tahun nanti saya akan berencana yang pertama yaitu mungkin membuat kesepakatan dalam pelajaran IPS sehingga pembelajaran akan berjalan seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua yaitu
belajar sambil bermain, ibaratnya seperti bermain kuis, kemudian membawa anak keluar sambil belajar ke belakang, ke gazebo, biar menyatu dengan alam. Kemudian yang ketiga menjadikan pembelajaran IPS itu tidak membosankan, mungkin juga dengan kuis, dengan ice breaking yang disampaikan oleh anak-anak yang berminat dan anak-anak yang secara bergantian mereka akan memimpin. Terima kasih. Rajin-rajin melakukan ice breaking di kelas karena saya orangnya agak pemalu untuk ice breaking sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian yang satu lagi mungkin rajin-rajin memasukkan poin prestasi belajar ke Pendeka karena saya orangnya suka menumpuk-numpuk. Dan mungkin ini untuk masukan ya, saat kita input itu agak loading lama ya nggak Bapak Ibu? Iya, jadinya sudah masuk, sudah diinput ternyata nggak masuk ke tanah. Mungkin itu saja dari saya. Rencana aksi yang insya Allah akan saya lakukan adalah mengidentifikasi dan berupaya mengoptimalkan potensi siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik, rencana aksi yang mungkin akan saya lakukan yang pertama yaitu tentu dari diri kita sendiri dulu, bagaimana kita mengembangkan diri yang berhubungan dengan pembelajaran dan bagaimana menjadi guru yang baik. Lalu setelah kita dapat ilmunya, kita implementasikan pada pembelajaran, baik itu model, strategi, dan juga metode yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi bagaimana juga memotivasi peserta didik dia tahu manfaat apa yang kita ajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga salah satu yang paling penting yaitu bagaimana mendidik karakter anak bangsa. Nah, itu aja. Mungkin ketika dalam kelas saya tidak hanya memberikan materi tapi juga membentuk karakter sikap anak-anak, karena saya lihat anak-anak kita ini cukup ini, kalau misalnya kita marahin mereka lebih marah, tapi ketika kita sentuh hatinya keluar semua isi hatinya gitu. Karena saya melihat ada beberapa kelas saya bertanya-tanya kenapa dia bersikap seperti ini gitu kan. Jadi insya Allah berusaha juga membentuk sikap karakter dia, emosional dia, kenapa dia bisa seperti itu gitu. Saya melihat dia keras, ketika dikerasi dia makin keras, tapi ketika saya tanya ada apa, runtuh semua itu gitu. Pernah ada beberapa orang yang seperti itu. Terima kasih. Rencana aksi saya pribadi untuk kedepannya, terutama di persiapan tahun ajaran baru, yang pertama dari diri saya dulu, yaitu memperdalam dan memperkaya pemahaman tentang strategi, model, teknik pembelajaran. Kemudian yang langsung ke kelas adalah melakukan asesmen awal untuk memetakan kemampuan anak-anak, dan tentunya yang berikutnya adalah penerapan pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Karena itu adalah sasaran utama saya sendiri di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran mendalam. Terima kasih. Saya tidak muluk-muluk sebenarnya untuk rencana aksi, yaitu melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, dengan niat, ridho Allah SWT. Itu aja mungkin Pak. Mungkin rencana aksi saya lakukan mungkin yang pertama yang mungkin menciptakan suasana pembelajaran dengan riang gembira. Terus mungkin lebih perhatian lagi kalau seandainya saya tahu menjadi wali kelas lagi, karena 9H kemarin itu banyak yang protes, Bapak kurang perhatian sama kami ya, gitu. Ya mungkin itu ya, ditambah dengan nasihat-nasihat yang Islami gitu. Dari saya mungkin untuk tahun ajaran baru nanti saya fokusnya adalah untuk lebih mendekatkan lagi ke murid agar lebih memahami sejak karakter masing-masing dari mereka, dan juga lebih dekat lagi dengan orang tua mereka. Jujur kadang saya selama ini agak kurang komunikasi, terutama pada orang tua. Kadang anak sakit berbalik dan saya tanyakan sakit apa atau apa gitu kan, untuk agar nanti fokus ke pendekatan diri kepada siswa dan orang tuanya. Saya untuk kedepannya
kita secara mengajar lebih menekankan pembelajaran yang berangkat supaya kelas anak pun mengikuti pembelajaran dengan senang, ceria, dan sehat gitu. Dan pada hari Kalau dari saya sih sebenarnya sudah terucap oleh kawan-kawan semua rencana saya ke depannya. Apa perlu saya ulang lagi, Bu? Ucapan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, kami tidur. Dimulai dari diri saya sendiri, Bu. Kalau saya sih akan lebih mendisiplinkan diri dan juga untuk pengendalian diri saya harus lebih memperdalam lagi itu saja, dan juga untuk pelayanan kepada siswa itu mungkin saya akan lebih memperdalam metode strategi ajar yang sama seperti Pak Ali sampaikan tadi, itu yang saya inginkan. Kemudian juga data-data siswa, saya kurang menjaga data-data siswa sebenarnya. Kadang ada yang punya, tak ada nomornya sama saya, ada sebagian entah kemana saya buat. Nah, itu mungkin untuk administrasi saya akan merapikan untuk kedepannya. Mendorong kesadaran belajar siswa dan memperbaiki pembelajaran secara terus-menerus. Dan satu lagi, karena saya sebagai guru agama, harus saya mengajari anak bagaimana cara untuk beribadah. Karena rencana aksi yang saya akan lakukan, yang pertama adalah lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sering memberi hal-hal yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, terus memberi motivasi dan mendorong semangat belajar siswa dengan ikhlas dan lebih banyak lagi bersabar. Yang keempat, ingin selalu mengubah karakter anak yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, rencana yang akan saya lakukan untuk tahun ajaran baru nanti adalah saya ingin mengenal satu persatu peserta didik saya, supaya saya bisa memahami apa sebenarnya yang dia butuhkan. Karena saya merasa selama ini masih sering salah paham. Saya merasa apa yang sudah saya berikan sudah menjawab seperti itu, tapi ternyata belum menjawab bagi peserta itu. Terima kasih. Rencana-rencana aksinya mudah-mudahan bisa diwujudkan semua ya. Baik Bapak Ibu, agenda rentetan kita tadi kita sudah sharing bersama, diskusi bersama bagaimana menentukan kita strategi kita dalam peningkatan kualitas pembelajaran ya. Di antaranya tadi apa? Yang pertama, ingat kita buat kurikulum nanti di tahun ajaran baru sistemnya tematik ya, berarti langkah awal perlu diskusi bareng, materi apa aja, penugasannya apa aja gitu ya. Kemudian selain itu apalagi, rancang pembelajaran yang melibatkan intervensi orang tua dalam penugasannya. Oke ya. Jadi kalau udah tematik nanti jangan satu-satu semua kasih enggak, tapi mungkin ada beberapa yang melibatkan orang tua, beberapa mata pelajaran. Itu ya Bapak Ibu, tingkatkan lagi dengan pelatihan-pelatihan, dan nanti mungkin ke depan kita rancang anggaran-anggaran yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Insya Allah tetap kita planningkan. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Tahu apa yang akan dilakukan nanti? Ya, sudah tahu semuanya ya. Ini saya catat nih semuanya. Saya berharap Bapak Ibu semua komitmen terhadap poin-poin inovasi kita yang sudah kita laksanakan. Ya, kalau Bapak Ibu komit dari awal, Bapak Ibu senang mengajar. Boleh dicoba. Bapak Ibu punya best practice sendiri penerapan poin pendekar dalam proses pembelajaran, dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Coba ini PR Bapak Ibu semuanya. Ada nggak hubungannya? Luar biasa kalau dapat. Jadi kayak PTK Bapak Ibu jurnalkan luar biasa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap semua bisa dilaksanakan dengan baik. Ada yang dibutuhkan nanti saya terbuka terkait koordinasi apapun. Itu ya Bapak Ibu. Kita akhiri kegiatan kita sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida atas pemaparan pada siang hari ini tentang strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya yang kita tahu bahwa negara Indonesia itu ingin sekali menciptakan generasi emas di tahun 2045. Di mana generasi emas itu agar bisa terwujud itu semua ada di tangan kita sebagai guru-guru yang berkualitas. Maka dari itu jangan lupa kita semua adalah seorang guru, di mana guru itu adalah panggilan dari hati, dan terutama kita selalu mengembangkan diri kita, melatih potensi kita sehingga generasi emas itu dapat terwujud. Dan ingin saya bacakan, anak-anak tidak butuh guru yang sempurna, mereka butuh guru yang hadir sepenuh hati. Pendidikan yang kuat dimulai dari guru yang bertanggung jawab dan bukan dari kurikulum yang sempurna. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih banyak Bu Ida atas pemaparannya dan terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.